الحمد لله الذي جعل لنا أسوة حسنة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي أخرجنا في آخر الزمان وجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومهدي خليفته وسلم. أما بعد. Bapak pengurus, katanya ada pengurus baru ya. Semoga siapapun yang mengurus masjid ini termasuk orang-orang yang hatinya terikat di masjid. Amin. Jadi khadam-khadamnya Allah, khadam-khadamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf sudah menunggu. Ternyata macetnya kalau weekend ini 7 kali lipat. Alhamdulillah, saya bersyukur, berarti yang normalnya sudah terbukti. Kalau sepi malah kita sedih. Artinya kalau sepi apa? Pergerakan ekonomi umat tidak jalan. Ya? Berarti umat kita sedang sengsara. Ini putus-putus, sering. Kebanyakan kabel ketemu. Di zaman banyak kabel. Ya sudah. Baik, Bapak Ibu yang bukan Allah, mau dengar teori, pendengar cerita. Teori dan cerita. Kalau teori Nur Muhammad. Kalau cerita Nabi Muhammad. Itu beda tuh. Tapi dia juga. Pilih mana? Aduh, awal sekali. Mulai dua-dua. Abu Hurairah dan riwayat Imam Tirmizi mengisahkan dialog yang sangat dekat sekali antara Rasulullah dan para sahabat. Apa kata sahabat-sahabat Nabi? Mata wajibat lakan nubuwah. Kita coba ya. Mata wajibat, wah lebih sahih ya. Ini kurang sahih, ini hasan. Yang tadi dhaif. Mata wajibat lakan nubuwah. Apa kata sahabat-sahabat Nabi? Wahai Rasulullah, kapan diwajibkan atas engkau kenabian? Itu terjemahan harfiahnya. Secara maknawi diartikan kapan engkau ditetapkan jadi nabi. Ini hadis siapa ini? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi wafat 279 Hijriah. Gurunya Imam Bukhari wafat 256 Hijriah. Jadi berguru ke Imam Bukhari. Dia punya kitab judulnya Al-Jami' As-Sahih, sekarang dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Salah satu guru saya di Betawi, Jakarta, ada yang ngajar kitab ini, namanya Kiai Ahmad Marwazi. 12 tahun beliau berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Saya dengar di Bekasi ada beberapa kiai pernah belajar juga kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Imam Tirmizi mengatakan, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau ditetapkan sebagai seorang nabi? Kenubuatan engkau kapan ditetapkan? Kapan Bang? Kapan belum diangkat jadi nabi? Ayo. Kapan? Ini bukan ujian Pak, percaya aja. Kapan beliau diangkat jadi nabi? 25? 40? Ya salah. Nilainya semuanya mau tuh. Mau dengar yang benar kan?
Yang benarnya apa? Yang tepatnya. Ini berdasarkan hadis, bukan pakai buku pelajaran sekolah. Maka buku pelajaran di sekolah masih perlu dikritisi, masih perlu diperbaiki. Kenapa? Karena di dalamnya tidak bisa membedakan antara bi'tsah dan nubuwah. Bi'tsah diutus sebagai rasul. Kalau nubuwah bukan kerasulan. Nubuwah itu adalah inti kerasulan. Apa arti nubuwah? Yang diberikan kabar, yang diberikan ilmu khusus. Nubuwah itu ilmu yang khusus Allah berikan langsung dari hadiratnya kepada hambanya. Yang dapat ilmu ini disebut nabi, posisinya disebut nubuwah. Kapan itu? Bukan umur 40, bukan umur 25. Umur 40 itu wahyu pertama turun. Wahyu tasyri' pertama turun yaitu Iqra. Tapi wahyu-wahyu nubuat sudah turun, makanya wahyu terbagi dua. Ada wahyu nubuat, ada wahyu risalah. Wahyu nubuat sudah ada bahkan sebelum Nabi lahir. Maka Nabi bisa cerita mengenai alam masa lalu. Tapi kalau wahyu risalah umur 40 disebutkan di kitab Imam Tirmizi juga. Wa bu'itsa fil arba'in, dia diutus pada tahun ke-40. Lalu beliau mengatakan, inni la'arifu hadaran di Makkah. Aku masih ingat ada satu bongkah batu di Mekah. Yusallimu alayya, menyapaku waktu aku berada di Mekah pada malam unzila alayya, pada malam aku diangkat menjadi seorang rasul. Jadi Nabi itu ketika diangkat jadi rasul, itu alam semesta mengucapkan salam. Hatta sebongkah batu yang keras itu tahu bahwa yang dekat yang melewatinya seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu umur berapa? Jadi kalau wahyu risalah kerasulan diangkat jadi rasul benar 40. Kalau diangkat jadi nabi tidak ada riwayat yang menyebutkan satupun kalau beliau diangkat jadi nabi umur 25, enggak ada, Pak. Menikah umur 25. Benar? Ya, benar kan? Bapak menikah umur berapa? 30. Itu kalau yang berapa kalinya? Yang terakhir dan pertama. Setia amat, Pak. Nabi Muhammad SAW menikah umur 25, diangkat jadi nabi. Sebelum itu ada kelompok ekstrim sekarang nggak paham. Saya dituduhnya sesat karena mengatakan bahwa sebelum Nabi Adam sudah ada nabi. Nanti Bapak dengerin riwayat ini. Nabi ketika ditanya mata wajabat lakan nubuwah, kapan ditetapkan engkau sebagai seorang nabi? Apa jawaban beliau? Adam baina ma'in wa tin. Aku sudah diangkat menjadi nabi. Adam baru tanah, baru air. Berarti Nabi Adam sudah ada apa belum? Berarti nabi pertama siapa? Nabi Muhammad. Itu dalilnya. Saya ngada-ngada atau mereka yang jahil? Saya ngada-ngada atau mereka yang tidak mengenal hakikat nabinya? Padahal semua sahabat mengenal itu. Katanya ikut akidah para sahabat. Tapi ternyata giliran begini nggak baca. Katanya ikut sunnah Nabi. Manhajnya manhaj sunnah Nabi. Tapi hadis Tirmizi pun tidak tamat. Bapak saudara sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi sudah diangkat jadi nabi sebelum Nabi Adam. Maka beliaulah awwalun nabiyyin. Itulah kalam beliau dalam hadis Imam Hakim. Kuntu nabiyyan. Aku sudah diangkat jadi nabi. Adam belum tercipta. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Isa.
inni mubasyirun bi rasulin ya'ti wa mubasyirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ditugaskan menjadi mubasyir, membawa misi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Akan muncul seorang rasul setelahku, namanya Ahmad. Nabi Isa itu Ruhullah, benar? Nabi Isa itu Ruhullah, percikan dari ruh Allah. Dari mana ruh Nabi Isa ini? Dari ruh Nabi Muhammad, namanya Ahmad. Jadi ruhnya Nabi Muhammad punya nama. Ada namanya apa? Ahmad. Siapa yang tahu namanya? Nabi Isa. Nabi Isa kabarin di Quran. Mubasyirun bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jelas ayatnya. Lalu Ahmad itu apa dan siapa? Ahmad itu adalah hembusan ruh Allah yang pertama. Maka bernamalah Ahmad itu Ruhullah. Apa namanya? Ruhullah. Di saat itu belum ada langit, belum ada bumi. Bahkan belum ada langit, belum ada bumi. Sudah ada Ahmad Ruhullah. Apa arti Ruhullah? Hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayangkan hembusan kita. Hanya Allah yang tahu rahasianya. Seperti apakah, bagaimanakah. Kapankah itu masanya? Itu masa sebelum masa alam penciptaan. Ini alam penciptaan disebut alamul hudus atau alamin. Ahmad sebelum itu disebut oleh ulama kita dan istilah azaliyah. Apa istilahnya? Azaliyah. Ya. Jadi sebelum alam ini sudah ada Nabi Muhammad namanya Ahmad. Itu masa sebelum ada masa. Waktu sebelum ada waktu. Alam sebelum ada alam. Susah nyebutnya. Waktu sebelum ada waktu apa dong Pak? Ya hanya Allah yang tahu. Maka ulama kita mensimbolkan dengan istilah azali. Berarti azali prawaktu. Itulah Ahmad. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ahad itu qadim. Masanya kapan? Sebelum azali lagi. Sebelum azali itu namanya masa ahadiyah. Allah hanya sendiri dengan ketunggalannya, keesaannya. Jadi Allah maha jomblo, Pak. Hanya Allah yang boleh sendiri. Bapak nggak boleh sendiri, Pak ya? Allah ber-30. Kira-kira 30 itu udah ketiga kalinya. Yang sono nama. Baik, fokus saya. Saya yang fokus, bapaknya udah serius-serius amat ya. Lalu ahad ini disebut masa sebelum adanya masa azaliyah. Hanya dialah sendiri. Maka disebutlah Allah wujud qidam baqa qidam qadim. Ini masanya. Saya mau tanya Pak, kalau kita tawaf berapa kali tawaf? 7 kali. Baru kemudian kita keluar ke sa'i. Alam semesta ini sebenarnya tawaf, bergerak. Perputarannya juga sama. 7 kali alam semesta bergerak. Itulah satu kiamat. Baru 1 hari di alam azali. Di masa azali ya, kita kalau nggak sebut itu alam, sebut saja masa sebelum masa. Nabi mengatakan nanti kamu di surga akan bertemu Allah. Jika masuk ke surga Firdaus, surga tertinggi, surga terbawah enggak. Surga yang di bawahnya juga enggak. Hanya surga tertinggi. Bertemu Allah di waktu pagi dan sore. Tapi jangankan pagi dan sore. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Tirmizi dan lainnya, satu pohon
di surga. Kalau dilewatin 100 tahun baru selesai ujungnya. Dahannya itu punya bayang-bayang di bawah. Itu kalau kita jalan dari ujung kiri ke ujung kanan 100 tahun. Gimana Pak? Pohon di surga. Pohon di surga itu satu biji, subhanallah. Maka Bapak kalau baca subhanallah, langsung Allah tanam satu pohon di surga. Dan tingginya sangat tinggi, panjangnya sangat panjang, 100 tahun perjalanan baru bisa diselesaikan. Nabi mengatakan, kamu satarawna rabbakum, engkau akan memandang kepada Allah di surga Firdaus. Cuma hanya di waktu pagi dan sore. Antara pagi dan sore 500 tahun, sore ke pagi 500 tahun, siang malam di sana sama dengan 1000 tahun. Berarti bertemu Allah cuma sekali 500 tahun. Lama atau cepat itu Pak? Nggak ada apa-apanya 30 tahun menjodoh. Nggak ada apa-apanya. Dari pagi menuju sore, berapa tahun? 500 tahun. Sore ke pagi, nunggu 500 tahun baru ketemu Allah. Itulah alasannya, rahasianya. Kenapa di surga itu Allah kasih penawar, yaitu menikah sebanyak-banyaknya. Mati Bapak, sabar ya. Cuma itu. Karena itu bisa membuat mereka itu kalau rindu, itu mirip-mirip orang sakau. Mereka rindu terus musyfikun sampai muncul rasa takut kepada Allah. Maka Allah berilah obat penawar. Diizinkan makan seenak-enaknya, minum seenak-enaknya, selezat-lezatnya, kawin sebanyak-banyaknya. Jadi sehari itu nanti Pak, disebutkan di hadis, satu laki-laki diberikan kekuatan 100 laki-laki. Waduh, saya nutup mata, nggak berani ngelihat bapak-bapak ini nanti kalau ahli surga. Sekarang atuh aja keong Pak ya, sok-sokan mau nambah 2. Nanti di sana. Itu penawarnya. Itulah kenapa kalau kita maaf ya yang belum cukup umur, habis melakukan hubungan spesial itu wajib mandi. Karena di saat itu kita lupa kepada rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia sebenarnya. Wajib mandi nggak? Mandi nggak? Wajib Pak mandi. Tanda tobat. Ya Allah ampuni aku. Karena kelezatan sesaat aku lupa kepada Allah. Itu dia. Ya. Itu rahasianya. Kalau kita ungkit rahasianya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku sudah ada, Adam belum ada. Namun, meskipun beliau awal Nabi, tapi terakhir diutus. Dulu ruhnya bernama Ahmad, fisiknya ketika dunia bernama Muhammad. Dia juga Pak. Cuma ini Muhammad ada jasadnya. Kalau yang Ahmad tidak ada jasad. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, waktu di Ka'bah muter, kita muterin apa sih? Ka'bah, apa yang ada di situ? Hajar Aswad, apa lagi? Hijr Ismail. Itu adalah rumah untuk ibadah yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ternyata sebelum itu, dulu awal-awal Nabi Adam baru turun di muka bumi, itu dikabarkan malaikat dulu tawaf di tempat yang sama, namanya Bakkah. Ketika terjadi banjir besar, maka Allah angkatlah Ka'bah itu ke langit. Jadilah namanya Al-Baitul Ma'mur. Dan Allah bersumpah dalam surat At-Tur, wal baitil ma'mur. Dan demi rumah-rumahku
yang dimakmurkan, yang diramaikan. Siapa yang meramaikan rumah Allah? Malaikat. Dan ini disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berjalankan Mi'raj. Sampailah beliau di langit ketujuh. Apa kata beliau? Aku melihat Nabi Ibrahim bersandar di tiang masjid atau tiang Ka'bah langit Al-Baitul Ma'mur. Kakinya selonjoran. Rambutnya sudah sedikit berubah. Nabi Muhammad kalau melihat Nabi Ibrahim mirip sama mukanya. Itu saya apa kakek saya? Kira-kira gitu. Mirip sekali. Dari mana kita tahu? Dalam hadis yang sama riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan Nabi bersabda, "Urida alayya al-anbiya." Para nabi ditunjukkan wajahnya kepadaku. Lalu beliau mengatakan, tiba-tiba aku melihat Nabi Fulan mirip Fulan, Nabi Fulan mirip sahabat Fulan. Adapun Nabi Ibrahim mirip sahabatmu yang di depan. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti maksudnya mirip Nabi Muhammad kan? Mirip, sangat mirip. Dan wajah Nabi Muhammad itu sangat mirip dengan beberapa habib di Timur Tengah kan. Bahkan di negeri kita ada. Cuma saya nggak boleh kasih tahu. Ya. Ntar Bapak cari-cari orangnya. Nabi Muhammad mengatakan, ketika aku melihat Al-Baitul Ma'mur, setiap hari langit. Hari di langit. Hari di langit itu, satu hari kita 500 tahun di sana. Mereka masuk 70.000 dan tidak pernah keluar lagi. Gak tahu kemana. Masuk 70.000 setiap hari. Jadi satu harinya 500 tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkeliling tawaf. Maka siapapun yang bertawaf penuh dengan hikmat di bumi, pahala malaikat di langit akan diberikan kepada mereka yang disebutkan dalam surat Ghafir. Malaikat-malaikat itu bertasbih kepada Allah dan yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman di bumi. Kita beriman enggak? Beriman ke Nabi Muhammad kan? Maka dapat doa dari malaikat. Ini yang disebut syafaatul malaikat. Syafaat para malaikat. Nabi Muhammad SAW, beliau ketika kembali ke alam manusiawinya, maka bersyairlah ulama kita, basyarun la kal basyar. Ya, beliau ini manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Bapak manusia nggak? Dapat wahyu nggak? Wahyu itu bisikan di kolbu dari Allah. Dapat bisikan nggak? Paling bisikan mau kawin lagi. Itu bukan wahyu, Pak, itu nafsu. Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, ketika aku bermain-main dengan saudara sepupuku, tiba-tiba ada malaikat dua bersayap membedah dada. Jadi Nabi Muhammad ini kecil-kecil sudah tahu bahwa yang datang ini malaikat. Abu Darda nanya sebelumnya, muncullah kalam itu, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Nabi jawab, di saat malaikat membedah dadaku pertama kali. Umur berapa itu? Ada riwayat 5, ada riwayat 7 tahun. Umur 5 tahun anggaplah begitu, atau umur 7 tahun. Beliau sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril itu makhluk fisik atau makhluk rohani. Maka ketika Jibril belah dada Nabi, itu Jibril menyakiti fisik Nabi atau tidak? Enggak, karena beliau makhluk rohani, yang dibedah itu rohaninya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada efek di fisiknya, tapi tidak menyakitinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata selevel Nabi, ketika dibuka jantungnya, masih ada noda
1, 2 noda di dalamnya. Kalau kita berapa noda Pak hari ini? Ini ceknya sholat aja. Sholat bisa khusyuk apa enggak? Berarti nodanya ada apa enggak? Titik-titik noda. Kata Nabi, idza aznabal abdu, ketika seorang hamba berdosa, maka muncullah nuqtatun sauda fi qalbi. Muncullah noda-noda bintik-bintik hitam di kalbunya. Hadis ini sahih. Sekarang untuk maksiat gampang, lewat handphone, gampang nggak? Lewat TV, itu gampang sekali. Nggak perlu jauh-jauh buat maksiat sekarang. Ya, berarti kalau dihitung-hitung, bintik hitam itu mungkin sudah dibintikin lagi mau berlapis-lapis. Wajar sholat kita tidak nikmat, wajar sholawat kita tidak lezat, wajar zikir-zikir kita tidak syahdu. Kenapa? Yang menikmati sholawat, zikir, bacaan Quran itu adalah kolbu. Jika di kolbu ada bintik, ibarat seseorang mau meneguk air, di gelasnya ada noda. Mau minum? Kalaupun dipaksa minum, menikmati atau jijik? Jijik, bisa muntah-muntah. Itulah kenapa orang-orang munafik muntah-muntah kalau dengerin zikir. Sok suci. Gitu. Norak. Soalin. Dia muntahkan semuanya. Kenapa? Karena noda di dalamnya terlalu banyak. Kita sekotor-kotor hati, alhamdulillah masih mau datang ke majlis. Alhamdulillah. Nabi Muhammad masih ada 2 titik hitam. Kira-kira kalau Nabi Muhammad punya 2, kita mungkin punya 2.000, 20.000, 2 juta. Ya. Berarti Nabi Muhammad kena percik dikit, tapi terhadap percikannya bukan percikan syahwat. Itu pun noda hitam, bukan dari syahwat. Kalau kita dari syahwat, ini perbedaan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu karena beliau ini higienis kalbunya, kalbu higienis, kotor dikit beliau rasa. Kotornya kalbu Nabi itu masih bersih versi kita. Bapak pasti pernah nginap di hotel yang bagus. Kamar mandinya bisa jadi kamar tidur ya. Bisa makan di situ. Ya. Nabi Muhammad itu kalbunya paling bening. Bagi beliau dianggap kotor, kita menganggapnya masih bersih. Beliau merasanya sudah kotor. Apa kata beliau? Innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada ghaib dalam kalbuku. Cahaya menutupi kalbuku. Jadi Nabi ketutup cahaya sehingga bisa melihat surga neraka. Nabi berpaling sebentar, sedetik saja dari Allah. Beliau menganggap itu maksiat, itu dosa. Sedetik beliau lupa kepada Allah, asik dengan surga neraka, asik dengan alam-alam lain. Bagi Nabi itu dosa. Maka beliau istighfarkan satu salah itu 70 kali setiap hari. Kira-kira kita gimana Pak? Silaunya handphone, silaunya YouTube. Berapa kali itu menyilaukan kalbu, tapi kita tidak pernah membersihkannya. Ya, wajar kalbu ini tidak siap menerima zikrullah. Wajar kalbu ini tidak pernah menikmati sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nggak bisa merasakan Nabi itu hadir. Malah orang-orang yang juhala itu, terjemahin sendiri ya apa arti juhala ya? Kayaknya aku punya dendam sama kaum sebelah. Diam-diam aja ya. Tambah lagi. Kayaknya ini pernah dihardik sama mereka. Kalau saya lebih dari dihardik, Pak. Dilangkat ya. Tapi saya biasa aja. Betul, dibilang dajjal saya. Dajjal kita masih dulu. Ya salah. Mereka bilang saya dajjal, tapi mereka nggak percaya